Apa terus? Maaf ya. Ada gua bilang. Udah bener apaan lu? Ya udah masuk ke kelompok ah. Ini kita udah pakai kelompok. Selamat pagi, siang, sore semuanya teman-teman dan Pak Ian. Di sini kami dari kelompok terserah atau kita akan membuat stop geometri. Selamat menyaksikan. Halo, Ian. Halo, nggak usah Ben ah. Halo teman. Ingin Ben kakinya ini kok nggak bisa? Wah, Igi ada galaga. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah busur, pemberat, pipa paralon, tali, dan lem tembak. Bukan nggak bagus. Ya. Wis, mantap. Ya itu dilemanya nanti sampai di sana. Udah nggak lepas. Ya. Lepas ya. Coba ya. Biar kerekam biar. Aduh malu banget gua. Oke, langkah pertamanya di sini kita akan mengikat tali kasur ke bolongan gitu nggak sih Ben? Kita di sini ikatnya ikat mati aja. Biar nggak bisa jatuh. Soalnya nanti bakal ada pemberatnya guys di sininya. Ya, ini yang ikat maaf ya guys nggak bisa dia lama. Jadi gini. Udah pas gue. Katanya. Udah aja kuning. Ini ikat mati. Iya. Oh iya. Terus kenceng ya. Udah ulang. Gak gitu, ini dong dia ini dong yang digunting Dede. Pertama, enggak. Sama aja. Beda. Ini lebih tipis. Di sini kita udah. Abah jangan gunting itu. Udah dapat talinya gitu. Kan buat pemberatan nanti. Oh. Kan mengukur dia mengukur talinya. Ada bedanya ini ya. Sekarang kita akan mengikat pemberatnya. Let's go. Kita adjustment lagi tersebut. Menyesuaikan talinya. Pemberat kan? Ini proses pengeleman guys. Dede pegang dulu deh. Ini kita fokusin dulu. Yeay selesai. Yang benar. 1, 2. Untung aja. Keren. Langkah. Keren. Oke teman-teman, alat yang kita gunakan yaitu ini, namanya itu klinometer. Alat ini digunakan kita lihat objek dulu dari pipa ini, lalu kita lihat ini sudut elevasi dan surface. Tarik lagi berarti. Nah. Ini baru 47.
teman-teman, di sini langkah selanjutnya kita akan mengukur sudut elevasi yang sudah EBN ukur tadi. Baik, sebelumnya di sini kita harus mencari sudut ini. Nah, gimana cara kita nyarinya? Kita pakai setengah lingkaran aja. Setengah lingkaran itu udah beres. Itu 90 derajat. Nah, tapi karena kita ngukurnya dari mata EBN, jadi kita dapat 113 derajat. Kita tulis di sini 90, di sini 113. Nah, selanjutnya langkahnya itu tinggal kita kurangin 113 390 adalah 23. Di sini kita sudah dapat sudutnya 23 derajat. Di sini lanjut kita jarak dari tengah-tengah lapangan ke gedung lantai 3 lab informatika. Itu jaraknya 21 meter. Terus tinggi pengamatnya atau tinggi EBN itu dari mata ke bawah 1,53 meter. 1,53 meter. Terus di sini ditanyakan tinggi lantai 3 atau dari tinggi gedung yang kita ukur tadi. Di sini sudah ada versi lebih rapihnya. Jadi ini adalah rumus sudut elevasi, yaitu tan theta kali jarak tambah tinggi pengamat. Nah, kita masukin yang udah kita cari tadi, tan 23 derajat dikali 21,2 meter ditambah 1,53 meter. Nah, tan 23 derajat kita kalkulator aja, itu hasilnya 0,4144 terus dikali 21,2 ditambah 1,53. Nah, ini dikali 21,2 hasilnya itu 8,998866 ditambah 1,53 hasilnya itu 10,528866 meter. Nah, ini itu hasil dari sudut elevasi yang udah kita cari. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung sudut elevasi. Jadi di sini ada gambar. Jadi ini adalah gedung dan ini adalah ring basket. Jadi kita menghitung sudut depresi ring dari atas gedung lantai 3 ke ring basket. Jadi ini kita ambil tinggi gedungnya itu dari sudut elevasi yang kita udah cari, karena kita menghitung sudut elevasi ke lantai 3 jadi tingginya itu adalah 10,5 meter dan di sini terbentuk sudut 43 derajat. Di sini jadi diketahui tinggi gedung adalah 10,5 meter dan tingginya adalah 43 derajat. Ditanya berarti itu adalah X. X itu adalah jarak dari gedung itu ke ring basket. Nah, oke, kita lanjut ke cara menghitungnya. Di sini kita sudah punya rumus tan theta sama dengan X per tinggi gedung. Ya, si X ini itu adalah yang kita mau carinya. Kita masukin di sini derajatnya adalah 43. Jadi tan 43 sama dengan X per, kita tahu tinggi gedungnya adalah 10,5. Lanjut, kita pakai kalkulator aja. Si tan 43 ini adalah 0,9325150861376 sama dengan X per 10,5. Lanjut, karena ini di bawah, kita mau cari tahu X nya. Di sini kita akan naikkan, jadi yang tadinya bagi jadi kali. Jadi 0,93251508617 6 dikali dengan 10,5 yang hasilnya kan X. Setelah kita kalikan, hasilnya adalah 9,791408404454 meter. Nah, jadi kita tahu si X ini adalah itu. Dan ini tuh lumayan akurat dengan yang aslinya, soalnya kita ukur aslinya itu 9,7 sekian, teman-teman. Refleksi yang saya dapatkan dari proses pembuatan dan penghitungan klinometri ini adalah peristiwa yang saya dapatkan itu mempelajari prinsip trigonometri melalui video yang sudah kita tonton waktu itu. Lalu kita merakit klinometer itu dengan secara sederhana menggunakan busur derajat yang besar, kemudian paralon, benang, dan yang terakhir adalah pemberat untuk mengukur sudut elevasi objek tersebut. Kemudian perasaan yang saya dapatkan itu adalah awalnya saya merasa ragu dengan alat ini, apakah tingkat akurasinya benar atau cukup pas dengan objek yang sebenarnya. Namun
ini berubah menjadi puas dan antusias perasaan saya setelah saya mengetahui kalau alat ini tuh cukup baik saat uji coba karena cukup akurat. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan itu adalah bahwa ketelitian posisi benangnya itu sangat penting untuk bisa mempengaruhi hasil ukurnya. Penerapannya itu di masa depan mungkin saya akan menggunakan alat tersebut untuk mengukur objek-objek yang mungkin tidak bisa kita gapai tanpa alat berat. Misalnya pohon yang tinggi ataupun tiang bendera, objek-objek yang tingginya lebih tinggi dari kita yang biasanya ada di sekitar kita. Sekian refleksi dari saya, terima kasih. Jadi refleksi dari saya mengenai tugas yang sudah diberikan itu kami itu diberikan tugas oleh Pak Ian untuk membuat alat klinometer bersama dengan kelompok. Lalu kami diminta untuk menghitung sudut depresi dan elevasi menggunakan alat klinometer yang sudah dibuat bersama dengan kelompok. Jadi perasaan saya senang karena bisa mencoba melakukan hal baru, yaitu membuat alat klinometer dan belajar untuk menghitung sudut elevasi dan sudut depresi. Kelompok saya juga asik dan bisa diajak kerjasama. Jadi tugasnya dapat dikerjakan lebih mudah. Lalu apa yang saya dapatkan dari tugas ini? Saya jadi tahu rumus sudut depresi dan sudut elevasi. Dan juga saya jadi paham apa sih gunanya untuk mencari sudut depresi dan elevasi. Ternyata membuat alat klinometer juga tidak terlalu susah dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuatnya. Dari sini saya juga jadi paham kegunaan alat klinometer untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat itu future. Jadi alat klinometer ini juga dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menghitung hal-hal yang sulit diukur seperti tinggi gedung lantai 3, tinggi tiang bendera, dan lain-lain. Lalu alat klinometer ini akan memudahkan saya dalam mengukur nantinya. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan menurut saya setelah kami sudah membuat alat untuk mengukur sudut elevasi dan depresi dan sudah mencoba langsung di lapangan, dan jadi ternyata ada alat untuk bisa mengukur tinggi gedung, dan alat itu cukup simpel karena dibuatnya hanya dengan unsur besar, pipa, lem tembak, benang kasur, dan alat pemberat. Jadi tidak perlu terlalu susah, dan jadi meskipun awalnya meragukan alat itu dengan akurasinya tepat atau enggak ukurannya, tapi ya itu mungkin cukup membantu meskipun memang itu alat itu nggak 100% benar untuk menghitungnya. Dan ya saya jadi tahu cara menghitung sudut depresi, elevasi dari video yang ditampilkan kemarin dan cara membuat alat-alatnya. Dan mungkin ini juga akan bisa berguna untuk kita misalkan ingin praktik di lapangan. Alatnya bisa kita gunakan untuk mengukur sesuatu, misalkan gedung, pohon, tiang bendera, atau apapun itu yang tinggi dan tidak memungkinkan untuk diukur secara manual atau tanpa alat bantuan gitu. Pada kegiatan ini kami melakukan pengamatan di lapangan untuk mengukur sudut elevasi dan depresi menggunakan alat sederhana yang bernama klinometer yang dibuat bersama kelompok. Kami mengarahkan alat ke objek tertentu. Yang kami pilih itu bangunan lantai ketiga, atau misalkan titik di bawah posisi pengaman. Finding
kami menemukan bahwa sudut elevasi digunakan saat melihat ke atas, yaitu 10,52881 meter. Sedangkan sudut depresi digunakan saat melihat ke bawah, yaitu 9,791408404. Ya, itu. Dan hasil pengukuran bisa berbeda-beda tergantung ketepatan alat dan posisi pengamat. Feeling saya merasa kegiatan ini cukup seru dan menyenangkan, dan juga mungkin sedikit menantang karena bisa langsung praktik di lapangannya. Namun juga kesulitan muncul saat mengatur alatnya agar hasilnya lebih akurat. Saat menghitung jarak menggunakan meteran sedikit kesulitan, dan cuaca di luar juga sedikit terik. Saya harap kedepannya ilmu ini bisa lebih berguna dalam kehidupan di sehari-hari, misalnya untuk memperkirakan tinggi suatu benda atau jarak tertentu. Sekian. Pada pertemuan kali ini, saya mempelajari tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Saya mengetahui bahwa sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang pengamat ke atas dengan garis mendatar horizontal. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang pengamat ke bawah dengan garis mendatar horizontal. Saya juga memahami bahwa sudut depresi dari suatu titik sama dengan besarnya sudut elevasi dari titik lainnya karena bersifat berselisih dalam. Awalnya, saya merasa agak bingung dan sedikit kewalahan saat membedakan mana sudut elevasi dan mana sudut depresi, terutama saat turun langsung ke lapangan. Namun, setelah memahami konsepnya dan melihat contoh soalnya, perasaan saya menjadi lebih tenang, percaya diri, dan senang. Rasanya puas ketika akhirnya bisa menyelesaikan perhitungan, apalagi dengan benar, dan menemukan jawabannya. Dari pembelajaran ini, saya menemukan bahwa konsep matematika itu sangat nyata dan sering kita temukan di sekitar kita. Hal penting yang saya dapatkan adalah ketelitian sangat diperlukan, terutama dalam menentukan sudut yang dimaksud. Menggambar sketsa adalah kunci utama agar tidak salah dalam menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Materi ini sangat berguna untuk menghitung tinggi gedung, kedalaman sumur, atau jarak suatu benda tanpa harus mengukurnya secara langsung. Kedepannya, saya berencana untuk lebih banyak berarti mengerjakan soal-soal yang bervariasi, agar semakin terbiasa dan mahir, dan lebih teliti dalam membaca instruksi soal, dan tidak terburu dalam menghitung. Juga mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata, misalnya saat ingin memperkirakan tinggi pohon atau bangunan. Dan juga, jika menemukan kesulitan, saya tidak akan ragu untuk bertanya kepada guru atau teman, agar pemahaman saya semakin kuat. Sudut elevasi merupakan sudut yang terbentuk dari garis horizontal atau sejajar mata kita dengan garis pandang ke atas. Contohnya itu ada ketika kita tuh melihat ke arah puncak gunung. Itu berarti apa? Kita tuh melihat dari atas. Sedangkan sudut depresi itu kebalikannya teman-teman. Sudut depresi merupakan sudut yang dibentuk dari garis horizontal atau sejajar mata kita dengan garis pandang ke arah bawah. Artinya apa teman-teman? Kita melihat dari arah bawah. Contohnya misalnya kita melihat dari puncak gedung. Jadi itulah teman-teman perbedaan sudut depresi dan elevasi. Untuk fakta dari proyek kelompok ini, saya mendapatkan bahwa kita tuh bisa mengukur sudut elevasi dengan sudut depresi menggunakan klinometer, di mana kita tuh mengamati menggunakan seperti pipa, lalu ada pemberat. Jadi kita menghitung menggunakan seperti itu. Dan kita juga menemukan untuk finding bahwa kita tuh menemukan metode baru teman-teman. Selama ini saya juga belum tahu sebenarnya ternyata ada loh menggunakan klinometer untuk mencari sudut elevasi dan depresi gitu. Jadi untuk perasaan juga saya merasa senang karena proyek kelompok ini melatih kerjasama dan kreativitas kita. Lalu untuk masa depan saya mungkin berharap ya semoga saja
ada proyek kelompok lagi di matematika seperti ini. Semoga. Terima kasih.